Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, ya, yang pada kali ini akan menjelaskan atau akan memberikan sedikit tutorial yang mungkin akan bermanfaat khususnya bagi guru, ya, dalam membuat soal melalui Google Form. Mungkin ini sebagian guru sudah bisa membuat soal menggunakan Google Form, tapi mungkin ada sebagian yang belum, nggih. Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara membuat soal ataupun membuat instrumen soal dengan Google Form. Oke, sebelum masuk ke materi, silahkan untuk subscribe dulu channel YouTube saya, ya, atau ataupun bisa komentar di channel YouTube ini. Oke, untuk yang pertama, sebelum kita ke Google Form-nya, ya, saya akan memberikan penjelasan dulu terkait dengan manfaat dari Google Form ini. Yang pertama adalah untuk menyajikan soal-soal secara online yang bisa diakses oleh peserta didik dengan sangat mudah melalui laptop ataupun smartphone yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun kemudahan bagi guru yang pertama adalah bisa apa? Memberikan soal secara online, tidak perlu repot-repot mengeprint soal ke apa? Dan membagikannya ke peserta didik. Dengan soal online ini nanti guru harus apa? Yang pertama menginput soal, yang kedua ada kunci jawabannya, dan manfaat yang dapat diperoleh guru. Guru tidak usah mengoreksi atau satu persatu jawaban dari peserta didik, dari peserta didik. Dan nanti dari Google sendiri akan mengoreksi secara otomatis sehingga apa? Nilai itu akan masuk ke dalam rekapan dari guru dan siswa juga mengetahui nilai yang dia dapat. Oke, langsung saja untuk cara membuat soal dengan menggunakan Google Form. Kita yang pertama akses internetnya dulu, ya. Kita pastikan internetnya lancar. Yang kedua kita buka browsernya. Kita buka browsernya. Oke, kita ketik Google dulu, ya. Oke, ini sinyalnya agak lambat, mohon maaf. Kita buka ke Google. Ini sinyalnya agak lambat. Oke, ya. Kita di halaman Google, kita klik titik 9 yang ada di samping ini. Titik 9, kita bisa pilih, langsung pilih form boleh. Google Form, ya. Di sini ada ini. Boleh pilih Google Form yang ini boleh. Atau kita pilih Drive. Ini saya contohkan, kita pilih Drive. Drive. Oke. Kita akan masuk ke Drive yang punya panjenengan semua. Setelah kita pilih Drive, Drive ini adalah salah satu fasilitas dari Google yang yang bisa diakses oleh panjenengan semua dengan kapasitas 15 GB. Oke, untuk membuat Google Form atau soalnya kita pilih New. Oke, kita pilih Google Form. Paham, ya? Nah, kita sudah memasuki dari halaman Google Form ini. Saya besarkan. Yang pertama yang perlu kita masukkan adalah judulnya. Misalnya di sini saya ambil judul ulangan harian. Ulangan harian IPA kelas 5, misal. Oke. Nah, di sini akan otomatis judulnya ulangan harian IPA kelas 5. Nah, di sini kita bisa menambahkan form description. Misalnya tema 1, subtema 1,
Oke, tema 1, subtema 1. Nah, untuk yang pertama, kita supaya nanti jawaban peserta didik itu terkontrol namanya ya, kita harus membuat form ataupun question dengan jawaban nama. Nah, misal nama lengkap. Oh, maaf, nama lengkap. Nah, nanti peserta didik itu, nah kita pilih untuk jenisnya, di sini ada multiple choice, checkbox, dropdown, file upload. Nah, kita pilih yang short answer. Short answer itu adalah jawaban singkat. Jadi nanti peserta didik untuk yang pertama itu mengisi nama lengkap. Bisa ditambahi misal dengan setelah mengisi nama, mengisi nomor absen. Nah, nomor absen ini juga kita buat jawaban short answer. Nah, ini kita halaman pertama sudah terbentuk. Jadi nanti di halaman pertama ini atau section pertama ini peserta didik mengisi nama lengkapnya siapa, terus nomor absennya nomor berapa. Terus kita masuk ke pembuatan soal. Di sini ada kalau menambah itu ini ya, menambah question. Tapi kalau menambah section, section itu halaman ya. Ini halaman pertama, kalau menambah halaman itu bisa ini. Oh ya, untuk soal yang harus dijawab kita pencet required atau soalnya ini harus dijawab. Ketika tidak dijawab, tidak bisa lanjut ke soal ataupun question berikutnya. Nomor absen juga saya setel ini bisa dijawab. Oke, ini halaman pertama ya. Untuk lanjut ke halaman kedua, kita bisa add section. Ataupun misalnya jenengan semua pengen membuat soal di halaman pertama, tinggal add question. Tapi alangkah lebih baiknya kita masuk ke add section. Jadi soal ada di halaman yang kedua. Oke, kita add section. Di sini ada judul lagi, kita klik. Misalnya di judulnya ulangan, masih ulangan harian IPA kelas 5. Deskripsinya bisa apa? Misalnya dimasukkan ulangan harian IPA kelas 5 ini dikerjakan secara mandiri dan boleh melihat materi di buku. Ini judul di section yang kedua. Setelah kita membuat judul, kita langsung ke soal. Oke, kita langsung ke soal. Nah, kita masuk ke soal yang pertama, kita beri nomor 1 ya. Misalnya di sini untuk materi IPA kelas 5, contohnya di organ gerak hewan, misal saya taruh pertanyaan atau soal, organ gerak pada ikan adalah titik-titik. Nah, di sini kita masuk, kalau kita mau menggunakan short answer atau jawaban singkat bisa klik ini. Kalau multiple choice atau pilihan ganda bisa tulis ini. Kita pilih multiple choice. Nah, di sini pilihan ganda. Berarti untuk pilihan yang pertama, misal yang A, saya taruh misalnya ya. Oke, misal di sini saya beri option A ya. A, misal organ gerak pada ikan, misalnya kaki. Nah, untuk menambah option, klik enter saja langsung. Misalnya option B, sirip. Option C, sayap. Option D, misalnya kaki, sirip, sayap, terus apa lagi ya? Misalnya perut. Nah, ada kan ya hewan yang bergerak dengan perut, contohnya apa? Ular. Nah, ini belum saya setel untuk kuisnya ya, berarti ini belum bisa untuk menjawab. Jadi yang langkah yang selanjutnya setelah membuat soal, kita setel kuisnya. Di setting, kita buat quizzes, kita klik make this a quiz. Oke, make this quiz. Kita save ya. Nah, ini kita sudah bisa memberikan kunci jawabannya. Nah, setelah ada soal, sudah dibuat tadi make a quiz ya. Make a quiz berarti ini sudah berbentuk quiz ataupun soal evaluasi, boleh dikatakan seperti itu. Kita buat soalnya harus dijawab. Nah, setelah
harus dijawab, kita buat answernya. Answernya kunci jawabannya. Nah, dari ini kunci jawabannya pasti B ya. Nah, kita sudah punya kunci jawabannya dan misalnya skornya, saya ini buat skornya satu soal misal 50. Ini terserah ya. Nanti kalau soalnya 2 berarti ya soal bisa skornya 50, kalau soalnya 10 bisa skornya 10-10. Ini saya buat 2. Jadi soal skornya 50. Setelah membuat kunci jawaban dan membuat skornya, kita klik done. Nah, ini berarti soal yang pertama sudah selesai. Nah, kita buat kalau menambahkan soal yang kedua, kita buat klik tanda plus di sini. Nah, ini kita sudah masuk soal yang kedua. Misalnya soal yang kedua di sini saya contohkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut dengan hewan titik-titik. Nah, misalnya ini kita ambil lagi yang multiple choice lagi ya, ABC-an. Nah, misalnya A, vertebrata. Yang B, invertebrata. Yang C, vertebrata, invertebrata. Yang C, mamalia. Yang D, reptil. Nah, ini sudah punya option 4. Kita buat soal ini harus dijawab oleh peserta didik. Kemudian answer key-nya atau kunci jawabannya adalah invertebrata. Nah, misal skornya saya taruh lagi di sini 50. Nah, setelah itu done. Nah, inilah cara membuat soal. Ini saya contohkan hanya 2 soal saja ya. Nanti bisa panjenengan semua bisa buat lebih dari 2 soal, 5 soal atau 10 soal boleh. Ini sudah selesai nih. Masalah tentang pembuatan soal. Jadi ya di halaman pertama ini siswa akan mengisi nama lengkap dan nomor absen. Kemudian setelah itu akan masuk ke lembar soalnya. Nah, selanjutnya untuk membuat tampilan ini lebih menarik nanti lebih menarik siswa, kita buat temanya. Di sini ada gambar tema ya. Klik custom tema. Custom tema kita klik. Ini mohon maaf sinyalnya agak lelet ya. Kita klik custom tema. Ini ada ada warna-warna, boleh pilih misalnya warna merah boleh silahkan, ataupun boleh choose image. Choose image itu bisa kita memilih image-nya yang sudah ada di sini. Misalnya untuk IPA saya pilih, ini sesukanya ya. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, kemudian klik insert. Nah, secara otomatis nanti tampilannya juga akan berubah atau temanya. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, ini temanya juga berubah. Kita pilih warnanya misal warna kuning atau warna sesukanya panjenengan lah. Nah, kita sudah klik. Nah, ini soalnya sudah selesai dan tampilannya sudah cukup menarik ya. Nah, ini ada di pojokan sini ada skor maksimal itu 100. Nah, untuk membagikan kepada siswa, misalnya untuk membagikan kepada peserta didik, kita bisa pilih send. Di sini ada tulisan send ya. Oh ya, sebentar sebelum membagi kita bisa mengatur yang lainnya, misalnya presentationnya, nanti tampilannya. Di sini ada confirmation message. Confirmation message ini ketika peserta didik sudah mengerjakan ini akan tampil tulisannya atau tulisan konfirmasi. Misalnya saya contohkan, terima kasih telah mengerjakan ulangan harian IPA. Nah, ini akan muncul ketika siswa telah mengerjakan. Save. Nah, oke. Kita sudah selesai, kita tinggal mengirimkan linknya. Tidak mengirimkan soalnya, tapi kita mengirimkan linknya saja. Send. Nah, di sini ada ini ya, ada tanda min ini URL ya. Klik. Nah, ini ada link. Kita bisa mengirimkan langsung boleh, copy langsung boleh, ataupun link yang pendek. Kita shorten URL. Kita buat linknya supaya pendek, kita copy. Lalu kita masuk, kalau sudah di copy nih ya, sudah di copy, kita bisa share ke WA-nya peserta didik.
Nah, kita masuk ke WA. Ini agak lama karena internetnya ini agak lelet ya di sekolah. Oh, maaf. Nah, bentar saya masuk dulu ke WA ya. Oke, ini sudah masuk ke WA ya. Misalnya saya ini kirimnya misal di grup, misalnya di grup ini tinggal kirim saja ke grupnya. Misal ini saya kirim ke salah seorang ya, bukan di grup. Kita tinggal Ctrl V, kita kirim. Nah, oke, setelah dikirim nanti kita bisa klik. Nah, kita bisa klik peserta didik ini ya. Ini ngeklik sebagai peserta didik. Di sini akan ada peserta didik, tampilannya seperti ini. Nama lengkap misal Suripto, nomor absen 1 misal. Next. Nah, setelah next akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu guru semuanya buat. Misal organ gerak pada ikan, misal saya sirip. Terus hewan yang tidak memiliki tulang belakang, avertebrata, misal saya jawab seperti itu. Nah, setelah selesai, siswa akan klik submit. Nah, di sini siswa akan melihat skornya. Di sini ada kata terima kasih telah mengerjakan ulangan IPA. View score, lihat skor. Nah, ternyata siswa tersebut mendapatkan poin 50. Nah, kita cek di tampilan yang punya guru. Ulangan harian IPA, ini ya, punya guru. Nah, di sini responnya sudah 1, karena tadi saya sudah mengisi ya. Responnya 1, ini bisa kita lihat untuk respon. Nah, ini atas nama Suripto. Atau lebih lengkapnya nanti bisa klik spreadsheet yang ada di pojokan sini. Klik. Nah, di sini ada klik create. Nah, nanti akan muncul siapa saja siswa-siswa yang sudah mengerjakan. Nah, di sini pada tanggal 30 bulan 7 pukul 9.15 ini atas nama Suripto itu mengerjakan dengan nilai 50. Nah, nih. Jadi tidak usah repot-repot mengoreksi, kita tinggal cantumkan kunci jawabannya dan kita bisa tahu skor yang didapat siswa berapa. Oke, paham ya? Nah, silakan untuk responnya ya untuk dipraktekkan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Ini sangat mudah ya. Mungkin yang sudah bisa lah kecil hal-hal seperti ini, tapi untuk yang belum bisa semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat menunjang tugas-tugas dari Bapak Ibu guru semuanya, khususnya dalam menyelenggarakan evaluasi secara online. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan terkait dengan penggunaan Google Form sebagai alat evaluasi secara daring yang bisa diakses melalui komputer, laptop, ataupun smartphone ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Itu saja dari saya. Jangan lupa jika channel rekaman ini bermanfaat, silahkan subscribe ataupun jika ada kekurangan-kekurangan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.